فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Yang kedua, tanda fi'il amr adalah bisa menerima ya yang untuk wanita yang mukhatabah, karena ada wanita juga yang ghaibah. Jadi fungsinya ya adalah untuk menunjukkan wanita tapi yang mukhatabah, karena nggak ada ya yang ghaibah, nggak ada. Karena itu dijelaskan muannasah al mukhatabah, karena ada muannasah ghaibah. Jadi ya-nya ini adalah untuk muannasah mukhatabah. Ini sebagai penjelas dari muannasah, karena muannasah ada dua, muannasah ghaibah sama muannasah mukhatabah. Jadi ya-nya ini fungsinya adalah untuk muannasah tapi yang mukhatabah, bukan yang ghaibah gitu loh. Ya ini fungsinya untuk muannasah tapi yang mukhatabah, bukan yang ghaibah. Jadi mukhatabah di sini yang mukhatabah itu untuk menaati, untuk menjelaskan muannasah, bukan menjelaskan ya, karena ya cuma satu ini, nggak ada ya yang lain. Jadi ya nggak perlu dijelaskan. Ya di sini tidak perlu dinaati, karena tidak ada ya yang lain. Yang perlu dinaati adalah kata muannasah, karena kata muannasah ada yang untuk ghaibah, sehingga perlu dijelaskan muannasahnya yang mukhatabah. Mafhum? Jadi seperti itu. Adapun kemarin ta'ut ta'nisi as-sakinatu, as-sakinatu adalah isim fa'il yang sukun. Maka yang sukun itu apa? Ta'nya. Itu jadi harus setiap siak kalimat, siap kata ini harus diperhatikan supaya bacanya benar. Ya al-mu'annasah al-mukhatabah. Kalau cuma bilang ya al-mu'annasah nggak cukup, karena mu'annasah itu masih ada dua, mu'annasah yang ghaibah sama yang mukhatabah. Walaupun ya itu cuma untuk mukhatabah saja, tapi karena itu lebih enaknya lagi nggak perlu mu'annasah, ya ul mukhatabah sudah cukup. Sebagaimana dalam ungkapan-ungkapan yang lain ini lebih ringkas, ya ul mukhatabah. Kenapa? Cukup dengan mukhatabah saja, karena mukhatabah taknya itu sudah mencukupkan dari muannasah. Karena sudah enggak perlu lagi wanita, karena kalau jelas kalau mukhatabah sudah jelas wanita, enggak ada mukhatabah laki-laki. Gitu loh. Makanya seharusnya bilangnya itu an yakbala ya al mukhatabah sudah cukup. Ya al mukhatabah sudah cukup. Enggak perlu muannas lagi, karena yang namanya mukhatabah sudah mengandung domir atau sudah mengandung makna wanita. Tapi kalau cuma bilang ya al muannasah ini enggak cukup, karena muannasah itu ada yang mukhatabah, ada yang ghaibah. Nanti dikhawatirkannya keliru dengan yang ghaibah penjelasannya, jadi disalahkan. Enggak ada ya yang ghaibah gitu. Ini yang jelas bagi yang sudah paham tentang i'rab. Adapun bagi yang pemula sudah enggak perlu dibuat pusing ini. Qala syarih, qala, kita katakan semuanya, kita katakan qala syarih, karena ini apa? Karena ini kitabnya syarih. Qala syarih atau qala al-musannif juga bisa. Alamatul harf. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alamatul harf. Sekarang tanda huruf. Tanda huruf. Qala wal harfu ma la yasluhu ma'hu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Dan huruf, karena ini sudah tinggal satu, karena semuanya cuma ada 3 dan yang 2 sudah dibahas, maka tinggal satu. Dan sebenarnya kalau yang 2 sudah dikasih tanda, maka yang 1 nggak perlu. Kenapa? Karena sudah jelas. Kalau yang 2 sudah bisa dibedakan, maka nggak tersisa lagi kecuali
satu sehingga nggak perlu tanda. Tanda kalau kita sudah bisa membedakan isim, kalau kita sudah bisa membedakan fi'il, maka kita juga sudah pasti bisa membedakan huruf. Itu otomatis sudah. Paham? Itu sudah hukum otomatis. Karena apa? Karena macamnya cuma ada 3. Kalau sudah bisa membedakan yang 2, berarti yang 1 juga sudah harus bisa membedakan secara otomatis. Karena itu nggak perlu tanda huruf itu. Kalau orang sudah bisa tahu isim, tahu fi'il, maka juga sudah pasti tahu huruf. Wal harfu, karena itu dikatakan di sini, dan huruf adalah apa-apa yang tidak layak, tidak bisa bersamanya dalilul isim, tandanya isim, dan juga tandanya fi'il, yang tidak bisa dimasuki oleh tandanya isim dan juga tidak bisa dimasuki oleh tandanya fi'il. Tadi mengenai faedah yang mukhatabati atau mukhatabatu itu tadi tolong disampaikan kepada yang mungkin tidak, yang ketinggalan atau belum hadir. Qala syarih waffaqahullah, aqulu yatamayazul harfu an akhawaihi al-ismi wal fi'li. Terbedakan huruf dari kedua saudaranya yaitu isim dan fi'il bi anna alamatahu adamu qabuli alamatil ismi wala alamatil fi'li as-sabiqati. Tandanya adalah dia itu tidak bisa menerima tanda-tanda isim dan tidak bisa menerima tanda-tanda fi'il. Kenapa? Ya kalau bisa menerima tanda isim berarti isim, kalau bisa menerima tanda fi'il berarti fi'il. Gitu loh. Jadi tandanya huruf, ya yang tinggal sisa satu itu nggak bisa menerima tanda isim dan tanda fi'il. Karena itu dikatakan oleh para ulama bahwasanya tanda fi'il dan tanda isim itu berupa wujudi, sesuatu yang ada. Tandanya huruf berarti tinggal sesuatu yang tidak ada, adami. Karena isim dan fi'il punya tanda yang ada, terhitung wujudi. Tandanya fi'il, tandanya huruf, ya tinggal yang nggak bisa menerima tandanya isim dan tandanya fi'il, maka dikatakan adami. Tandanya huruf itu adalah justru malah nggak bisa kemasukan apa-apa dari tanda-tanda fi'il dan tanda-tanda isim. Nahwu hal wa fi walam. Nahwu hal wa fi walam. Nahwu di sini, hal di sini dalam tanda kurung ini i'rabnya sebagai apa? Sebagai mudhaf ilaih. Nahwu itu mudhaf dan yang di dalam tanda kurung ini i'rabnya sebagai mudhaf ilaih. Karena itu hal di sini bisa diatafkan. Jadi sebenarnya tanda kurungnya itu satu-satu. Hal tanda kurung, wa terus fi tanda kurung lagi, terus wa terus lam tanda kurung lagi, gitu harusnya. Karena kalau seperti ini dikiranya wafi itu jadi satu kata, enggak. Wa di situ itu fungsi, halnya di situ enggak fungsi, wawunya fungsi, fi-nya enggak fungsi, wawunya fungsi lagi, lamnya enggak fungsi, gitu loh. Paham? Ini i'rab detail namanya. Ini i'rab detail, harus bisa i'rab detail. Nahwu hal, contohnya seperti hal, enggak diartikan. Jangan contohnya seperti apakah, jangan. Tapi nahwu hal tidak difungsikan di situ, dihukumi isim. Kemudian wawu itu fungsi, diartikan dan, jangan dibaca wawu. Hal, wawu, fi, wawu, lam, enggak gitu. Tapi difungsikan wawunya jadi huruf athof. Seperti hal dan seperti fi dan seperti lam, gitu. Jangan difungsikan, jangan dicampur, harus bisa ngi'rab. Contohnya huruf adalah hal, fi, lam. Fahadhil ahrufu wa nahwuha la taqbalu alamatil ismi wala alamatil fi'li. Maka huruf-huruf ini yaitu hal, fi dan lam. Dan yang semisal dengannya semuanya tidak bisa menerima tanda isim dan juga tidak bisa menerima tanda fi'il. Fala yuqalu fil awal, maka tidak boleh dikatakan fil awal, maksudnya pada contoh pertama yaitu hal, fil awal. Ini kembali ke 3 kata di atas tadi, hal, fi, lam. Maka nggak boleh dikatakan untuk contoh yang pertama yaitu hal, masalan contohnya min hal,
Kenapa dikatakan masalan? Karena ini cuma contoh saja. Pada dasarnya nggak boleh dikatakan minhal, makanya dikatakan nggak boleh. Makanya harus dikatakan masalan. Minhal nggak boleh. Dari apakah? Nggak bisa. Wala al-hal juga nggak bisa kemasukan alif lam. Hal adalah huruf, nggak bisa kemasukan min. Kalau bisa berarti jadi isim dong. Juga nggak bisa kemasukan al. Karena kalau bisa berarti jadi isim. Wala qad hal juga nggak bisa menerima tanda fiil qad. Wala saufa hal juga nggak bisa menerima saufa hal. Ya nggak bisa menerima saufa. Maka falamma ra'ainahu tatkala kita melihatnya, menyaksikannya, layak balu syai'an, tidak menerima satupun, tidak bisa menerima satupun min alamatil ismi dari tanda-tanda isim wala syai'an, dan juga tidak bisa satupun menerima min alamatil fi'il dari tanda-tanda fi'il, arafna annahu harfun, maka kita ketahui bahwasannya hal itu adalah huruf, karena nggak bisa kemasukan tandanya isim dan juga nggak bisa kemasukan tandanya fi'il. Wa mithluhu fi wa lam, dan yang semisal dengannya adalah fi dan juga lam. Fa'adamu qabulil kalimati al-alamatis sabiqah. Apa i'rabnya ini? Dibaca. Fa'adamu. Yang bisa coba dibaca. Fa'adamu qabulil kalimati al-alamati as-sabiqah. Apa ini? Bagi yang sudah pernah belajar i'rab, sabiqat i'rabnya apa? Naat ke alamat, sedangkan alamat i'rabnya apa? Ayo disinkronkan dengan artinya. Maka, artikan ya, maka tidak bisanya, tidak menerimanya. Alamat sebagai maf'ul bih, berarti sabiqota gitu loh. Terus alamah, kemudian alamah itu i'rabnya apa? Khabar dari adamu, ahsantum itu. Fa'adamu qabulil kalimati al-alamati. Al-alamati jadi maf'ul dari qabul. Qabul di situ masdar beramal. Perhatikan artinya, makanya diartikan ini. Maka tidak bisa tidak menerimanya suatu kata terhadap tanda-tanda lo. Kata itu tidak bisa menerima tanda-tanda yang terdahulu, gitu loh ngartikannya itu. Jadi tanda-tanda itu sebagai maf'ul bih dari qabul. Tidak bisanya suatu kata menerima tanda-tanda yang terdahulu, ini adalah sebuah tanda bahwasanya dia itu adalah huruf, tanda kehurufannya, gitu. Ngartikan cara letterleknya gitu. Itu harus benar bacanya ya. Fa'adamu qabulil kalimati. Itu adalah idhofah masdar ke fa'ilnya. Karena yang enggak bisa menerima itu kalimah. Itu. Maka tidak bisanya suatu kata untuk menerima, itu ngartikannya gitu pasnya. Tidak bisanya suatu kata menerima tanda-tanda yang terdahulu, itu khabar dari tidak bisanya tadi. Itu adalah tanda bahwasanya dia huruf. Berarti ora isone nerimo tanda-tanda iku mau, ikulah sebagai bukti bahwasanya dia adalah huruf. Tidak bisanya menerima
suatu tanda, maka itulah tanda. Paham? Tidak bisanya menerima tanda, itulah tanda. Itu namanya, makanya tandanya itu tidak bisa. Tandanya itu adalah adami, karena tandanya justru malah nggak punya tanda. Gitu. Tandanya justru malah nggak punya tanda-tanda isim dan tanda-tanda fi'il. Itulah tandanya huruf. Tidak bisa menerima tanda-tandanya isim dan tanda-tandanya fi'il. Itulah tandanya huruf. Jadi jangan kebulet, jangan. Dan seperti inilah memang kalau mau paham i'rab harus terbiasa dengan kata-kata yang rumit seperti ini. Dalam bahasa Indonesia harus bisa memahami kata-kata yang rumit seperti itu. Itulah insya Allah dengannya seorang bisa paham i'rab. Maka tidak bisanya menerima hal dan fi dan lam tadi itu nggak bisa menerima tanda. Itulah tandanya bahwasanya dia adalah huruf. Seandainya kalau bisa, berarti bukan huruf. Tandanya dia itu huruf karena nggak punya tanda. Karena nggak punya tanda isim dan tanda fi'il. Itu. Ini semoga difahami. Qala wa qauluna, dan perkataan kami nahwu hal wa fi wa lam. Dipakai di situ 3 contoh. Ini sebagai isyaratun, sebagai tanda, sebagai isyarat ila annal hurufa ala thalathati aqsam, bahwasanya huruf itu ada 3 jenis. Semua huruf yang segitu banyaknya huruf dalam bahasa Arab semuanya dibagi menjadi 3 dari sisi kemasukannya. Ala thalathati aqsamin. Kismin, ini harus dibaca kismin. Kismin mukhtassin bil asma, bagian yang khusus masuk pada isim. Ka hurufil jar, seperti huruf jar, wa al, dan juga seperti al, wa ghairihima, dan yang semisal dengannya. Berarti al itu dihukumi sebagai huruf. Berarti kalau ada kata-kata al baitu jamilun, itu berarti berapa kata? 3 kata sesuai ini. Karena al, baitu, sama jamilun. Tapi saya masih goncang dalam masalah ini, apakah al itu dihukumi huruf tersendiri atau kata tersendiri. Kenapa? Karena nggak bisa dipisah. Nggak bisa al itu berdiri sendiri. Ini saya dalam masalah ini, dalam beberapa huruf, ini saya masih goncang. Karena masih ada banyak perselisihan, belum selesai memeriksanya. Lila, jangan dipanaslah. Qala wa qismin mukhtasin bil af'al, dan ada bagian huruf yang khusus masuk pada fi'il, kal jawazim. Seperti huruf-huruf yang menjazam, jawazim jamak dari jazimun, jamaknya jawazimu. Wa qad wa ghairihima, dan qad dan yang semisal dengannya dan yang selainnya. Ini khusus masuk pada fi'il, enggak bisa masuk kepada isim. Wa qismin mushtarakin bainahuma, dan bagian yang berserikat bisa masuk pada isim, bisa masuk pada fi'il. Ada yang enggak bisa masuk pada huruf? Ada enggak yang bisa masuk pada huruf? Ini enggak disebutkan di sini. Ada enggak huruf yang bisa masuk kepada huruf? Ada, seperti laqad. La huruf, qad huruf, masuk pada huruf. Itu. Tapi di sini tidak disebutkan. Ada juga huruf masuk kepada huruf. Tapi sifatnya bukan masuk untuk mengamili. Sifatnya bukan masuk untuk mengamili, tapi masuknya itu lebih bersifat tersusun atau dijadikan satu, dirangkai jadi satu. Itu. Wa qismin mushtarakin bainahuma, dan bagian yang bisa masuk pada isim dan bisa masuk pada fi'il, kahal, seperti hal. Ini bisa masuk pada fi'il, bisa masuk pada isim. Wala juga bisa masuk pada isim, bisa masuk pada fi'il. An-nafiyah wa ghairihima, la yang nafiyah. Kalau la yang nahyah nggak bisa, kecuali pada fi'il. La yang artinya jangan,
ini nggak bisa masuk kecuali pada fi'il. Kalau yang artinya la itu tidak, bisa masuk pada isim, bisa masuk pada fi'il. Taqulu hal jaa Zaidun, maka hal jaa Zaidun, hal di sini masuk kepada jaa, kepada fi'il. Wa hal Zaidun qaimun, dan apakah Zaid itu berdiri, ini juga hal masuk pada isim. Jadi hal masuk pada isim dan masuk pada fi'il. Jadi huruf semuanya dibagi menjadi 3. Ada yang masuk pada isim, ada yang masuk pada fi'il, dan ada yang masuk pada keduanya. Itu. Selesai kita dari alhamdulillah dari tanda-tanda isim, tanda-tanda fi'il, dan tanda-tanda huruf. Tanda huruf adalah enggak adanya tanda. Tandanya huruf adalah enggak adanya tanda isim dan tanda fi'il. Itulah tandanya huruf. Catatan kaki yang pertama, karena ini menjelaskan matan. Qala Syangkiti, berkata Imam Syangkiti, wal harfu yu'rafu bi alla yakbala li ismin wala fi'lin dalilan kabala. Dan huruf diketahui dengan dia itu tidak bisa menerima. Aslinya itu dalilan dulu. Bi alla yakbala dalilan li ismin wala fi'lin kabala gitu. Tapi karena ini daruratus syair jadi disusun di belakang. Aslinya itu bi an la yakbala dalilan sebagai maf'ul dari yakbal. Dan huruf itu dikenal dengan dia itu tidak bisa menerima dalilan, tanda. Jadi li ismin ini adalah muta'alliq, keterangan, bukan ke yakbal, tapi keterangan ke dalil. Itu ini bagi yang sudah bisa i'rab, ini latihannya gitu. Li ismin jar majrur muta'alliq, tapi jangan ke yakbal, karena dia bukan menerangkan yakbal, dia menerangkan dalil. Bi an la yakbala, tidak bisa menerima, tandanya isim dan juga tandanya fi'il. Itu tandanya huruf. Dan huruf itu dikenal dengan dia itu tidak bisa menerima tandanya isim dan tandanya fi'il. Kabala, seperti bala. Bala itu huruf. Bala itu huruf. Yaitu huruf yang untuk menjawab hamzatut takrir, itu bala. Mana lagi yang perlu dibaca? Sudah jelas semua itu. Faham bait syairnya Sangkiti ini. Wal harfu yu'rafu bi alla yakbala li ismin wala fi'lin dalilan kabala. Kalau sudah paham, kita lanjut ke masalah i'rab, dan i'rab ini nanti cukup rumit dan cukup berat. Nanti kita akan utak-atik insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena ini intinya ilmu nahwu ini di i'rab ini. Lubnya hati dan inti lubuk ilmu nahwu adalah di masalah i'rab ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman tentang masalah i'rab ini dengan sefaham-fahamnya. Qala al-musannif babul i'rab wal bina, bab tentang i'rab dan bina. Ini perlu lagi dibuka buku yang sudah kita pelajari di waktu Ramadan kemarin, bahwasanya i'rab itu bisa bermakna dua dalam ucapannya. Dalam pembahasan nahwu, i'rab itu memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah makna perubahan, sehingga lawannya mabni, mu'rab dan mabni itu adalah i'rab, berarti perubahan. Dan ada yang i'rab bermakna apa? Jabatan kata. Sehingga ditanya i'rabnya apa? Fa'il. I'rabnya apa? Maf'ul. Itu berarti maknanya adalah i'rab jabatan kata. Bedanya apa? Nanti yang mabni juga punya i'rab. Jadi kenapa saya bagi dua seperti itu? Supaya nanti bisa paham bahwasanya dari yang mabni itu juga punya i'rab. Dia juga punya i'rab, tapi makna i'rab jabatan, bukan makna i'rab perubahan. Gitu. Makanya harus kita bagi ini biar paham. I'rab dalam
pembahasan nahwu atau dalam lisannya orang-orang yang membahas nahwu itu dimaknakan dua. Yang pertama adalah i'rab, maknanya perubahan, maka dikatakan lawannya adalah mabni. Dan ada yang i'rab bermakna jabatan, maka ini mabni pun kadang punya jabatan seperti hada zaidun. Hada di situ kalau dari sisi i'rab perubahan, dia nggak punya i'rab karena dia mabni, nggak bisa berubah. Tapi kalau dimaknakan dia adalah i'rab itu jabatan, dia punya jabatan yaitu sebagai mubtada. Nah, itu makanya harus paham. Jadi jangan bingung, loh hada kok ditanya i'rabnya apa, wong hada itu mabni bukan mu'rab gitu. I'rab itu ada yang bermakna perubahan dan ada yang bermakna jabatan. Sayangnya ini dalam kitab-kitab nahwu tidak pernah dikupas atau dijelaskan secara detail seperti ini, sehingga seseorang tidak paham kecuali sampai nanti belajar banyak baru bisa membedakan sendiri. Wa illa ini sebenarnya perlu dibedakan supaya seorang itu mudeng, dan paham. Makanya pertanyaan dulu juga macam-macam i'rab ada berapa? Ada yang i'rab lafzi, ada yang i'rab takdiri, ada yang i'rab mahalli. Itu. Dulu ada satu yang luput dari saya karena saya baru dapat faedah. Ini bagi yang sudah paham i'rab saja, yang pemula tidak perlu memahami ini. Dulu saya sebutkan bahwasanya i'rab itu ada yang lafzi dan mahalli. Lafzi pasti mahalli, kalau lafadznya rofa berarti mahalnya juga jelas rofa. Dan ada yang mahalli la lafzi, hanya i'rab mahalnya saja, kena tempatnya saja, lafadznya enggak kena, yaitu seperti mabni. Dan ada yang, ini tambahannya, ada yang lafzi tapi enggak mahalli. Nah ini yang baru ini. Ada yang cuma kena lafadznya saja, mahalnya enggak kena. Ini sangat langka. Yaitu i'rabnya huruf-huruf zaidah. I'rabnya huruf-huruf zaidah. Dulu yang pembahasan zaidah itu. Maka huruf-huruf yang zaidah itu ketika dia mengamili makmulnya itu secara lafadz kena i'rabnya si amil, tapi secara mahal enggak kena. Itu yang sangat langka, dulu enggak saya sebutkan. Nanti insya Allah nanti pada pembahasannya, biar nanti enggak kecampur sama yang pemula. Yang jelas itu tambahan faedah. Dulu saya sebutkan bahwasanya i'rab lafzi pasti mahalli. Kalau ada yang mahalli, ada yang enggak lafzi. Ternyata saya baru teringat lagi bahwasanya ada juga yang lafzi yang enggak mahalli. Itu yang langka. Karena biasanya kalau kena lafadz ya pasti mahalnya juga rofa. Ini ada yang lafadznya marfu atau lafadznya majrur tapi mahalnya itu rofa. Ini yaitu huruf-huruf zaidah. Nanti insya Allah kita bahas. Yang jelas itu diingat-ingat sebagai ada tambahan faedah dari yang saya katakan dulu di dalam buku Ramadan itu. Qala babul i'rab. Al-i'rab huwa taghyiru awakhiril kalim. I'rab adalah perubahan akhiran kata. Akhiran kata-kata, itu bedanya kalim, kalam, kalimah dan jumlah. Itu sudah pernah kita utak-atik dulu. Kalim, kalam, kalimah, kalim, jumlah. Itu harus bisa membedakan. Adalah perubahan akhiran kata-kata. Likhtilafil awamil, disebabkan li di situ li ta'lil. Sebabnya, alasannya kenapa kok akhiran kata itu bisa berubah? Karena likhtilafil awamil, karena perbedaan amil-amil ad-dakhilah yang masuk
alaiha, kembali ke kalim. Yang masuk kepada kata-kata tadi, kalau amilnya rofa, maka i'rabnya juga rofa. Kalau amilnya menuntut nasab, maka i'rabnya juga nasab. Kalau amilnya jar, maka i'rabnya juga jar. Baik lafdhon au takdiron, baik perubahannya itu nampak secara lafaz atau perubahannya itu enggak nampak secara lafaz tapi hanya diniatkan saja. Kenapa enggak disebutkan mahallan? Karena mahallan itu adalah khusus bagi i'rabnya mabni. Sedangkan mabni dalam masalah i'rab adalah lawan dari i'rab, maka enggak disebutkan. Tapi itu harus kita ketahui itu. Lafdhon, takdiron, mahallan. I'rab mahalli itu. Ini jarang disebutkan i'rab mahalli itu dalam kitab-kitab nahwu, padahal itu termasuk inti itu. Itu disebutkan seperti di Jami'ud Durus, Al-Lughah Al-Arabiyyah disebutkan. Tapi kalau di kitab-kitab seperti ini harusnya disebutkan dengan porsi yang sedikit, enggak apa-apa. Tayyib, akan kita syarah. Qala asy-syarih waffaqahullah, aqulu al-i'rab wal bina'u huma asasu ilmin nahwi. I'rab dan bina, i'rab yang berubah dan bina itu yang tetap. Keduanya adalah asas dari ilmu nahwu. Id alaihima, tatkala atau mengingat id alaihima yaduru, berputar pada keduanya hukmu akhiri kulli kalimah, hukum setiap akhiran setiap kata. Jadi kata dalam bahasa Arab itu setiap keadaan akhirnya itu kalau enggak mu'rab ya mabni, wes itu toh. Semua kata baik itu isim, fi'il, huruf, kalau enggak mu'rab ya mabni, kecuali huruf maka mabni semuanya. Itu makanya sedangkan ilmu nahwu adalah memang ilmu yang fokus tertuju pada akhiran kata. Karena itu masalah i'rab adalah asas ilmin nahwu. Sebenarnya ini enggak perlu al-bina, al-i'rab saja. Kenapa? Karena i'rab itu ada yang bermakna jabatan itu. Jadi mabni pun sebenarnya mu'rab. Mabni pun sebenarnya punya jabatan dia, punya perubahan sebenarnya. Tapi perubahannya itu enggak kena lafadznya, kena mahalnya gitu loh. Kena tempatnya. Dia lafadznya enggak bisa berubah. Qala wal musannif rahimahullah, dan musannif rahimahullah dzakaral i'raba wa lam yadhkuril bina, hanya menyebutkan i'rab dan tidak menyebutkan mabni, bina, yaitu tetapnya suatu kata pada satu keadaan. Wa nahnu bi'aunillahi, dan kami dengan pertolongan Allah sanadkuruhu ba'dal i'rab, akan menyebutkan mabni setelah menyebutkan i'rab. Kita baca ta'liq yang pertama ya. Qala al-Imriti rahimahullahu taala i'rabuhum taghyiru akhiril kalim takdiran aw lafdan li'amilin ulim. I'rabuhum, i'rabnya mereka, hum kembali kepada para nuhah. I'rabnya ahli nahwu adalah taghyiru akhiril kalim, perubahan akhir setiap kata. Takdiran, baik perubahannya secara takdir, secara diperkirakan, aw lafdan, atau secara lafaz jelas, li'amilin ulim, disebabkan suatu amil yang diketahui, li'amilin ulim. Ulima ini fi'il madhi majhul, ulima sebenarnya, tapi untuk daruratus syair, untuk qafiyah. Takdiran aw lafdan li'amilin ulim. Takdiran aw lafdan li'amilin ulim. Perubahan kata tadi disebabkan adanya amil yang diketahui. Amil tertentu, gitu maksudnya Al-Imriti rahimahullah. Qala fa ammal i'rabu, adapun i'rab fa huwa bi kasril hamzah, maka bacanya itu dengan hamzahnya di kasroh, bukan a. Karena kalau a'rab itu jamak dari Arabi, orang Badu, al-a'rab.
Tapi kalau al-i'rab artinya penjelasan. Wa ya'ti lughatan, dan i'rab secara bahasa bisa bermakna lima'anin katsirah, memiliki makna yang banyak sekali. Secara bahasa ini tentunya di luar kitab nahwu, maksudnya di luar pembahasan nahwu, i'rab itu artinya banyak. Itu maksudnya. Jadi kalau mau menjelaskan gampangnya, secara bahasa itu apa? Adalah di luar pembahasan ilmu kita ini. Minha al-idhar wal bayan, di antara penjelasan i'rab atau di antara makna penggunaan kata i'rab adalah al-idhar wal bayan, menampakkan dan menjelaskan. Taqulu, kamu katakan a'rabtu amma fi nafsi. Kamu katakan saya jelaskan apa-apa atau tentang apa-apa yang ada di dalam diriku. A'rabtu amma fi nafsi, amma ma di situ adalah mausulah, kemudian silahnya itu adalah jumlah fi nafsi dengan ada yang mahdzuf, yaitu amma istaqarra fi nafsi. Saya jelaskan apa-apa yang ada di dalam diri saya. Loh, berarti i'rab di sini selain dalam pembahasan ilmu nahwu artinya itu menjelaskan. Jadi jangan diartikan kalau perkataan seperti ini, a'rabtu amma fi nafsi, saya merubah apa-apa yang dalam diri saya. Keliru sampean. Paham? Jadi a'raba di sini kalau membahas selain nahwu, a'raba itu jangan diartikan ngi'rab. Tapi diartikan penggunaan secara bahasa gitu loh. Jadi jangan karena sampean itu belajar ilmu nahwu, i'rab itu artinya adalah perubahan. Kemudian ketika semua omongan orang Arab yang i'rab kemudian diartikan perubahan semua. Jangan. Dilihat pembahasannya. Kalau dalam bahasan ilmu nahwu, yo artinya ini. Nanti kalau dalam masalah fikih, yo pakai istilahnya orang fikih. Kalau dalam bahasa percakapan sehari-hari, yo pakai makna sehari-hari gitu. Jangan seperti ini kemudian a'rabtu amma fi nafsi kemudian diartikan saya merubah atau ini adalah ngi'rab. Ngi'rab apa-apa yang ada dalam diri saya. Apanya yang kamu i'rab? Enggak ada. Gitu. Idza adhartahu wa bayyantahu. Kapan kamu mengatakan seperti itu? Ketika kamu itu ingin menjelaskan apa yang ada di dalam dirimu dan kamu menampakkan apa yang ada dalam dirimu. Jadi ini diambil dari kata-kata menjelaskan. Istilah i'rab dalam ilmu nahwu diambil dari kata-kata orang Arab yang ingin menjelaskan. Dan sudah pernah saya ceritakan bahwasanya contoh ini termasuk perkara yang paling bikin saya bingung dalam belajar nahwu ini, masalah ini. Tidak pernah saya menjumpai kesulitan yang lebih sulit dalam masalah ilmu nahwu selain memahami contoh ini. Karena itu di awal-awal dulu saya belajar. Sampai berhari-hari, sampai bertahun-tahun nggak ketemu jawabannya. Apa hubungannya penjelasan sama perubahan itu, apa hubungannya? Itu dulu membuat saya iskal bertahun-tahun. Alhamdulillah ternyata apa? Jawabannya adalah dengan mengi'rab itu seorang menjelaskan perkataannya menjadi jelas. Dengan i'rab, arah, maksud, tujuan suatu omongan menjadi jelas. Coba bayangkan, misal dalam bahasa Arab gak ada i'rab. Gimana coba? Semuanya zaidun, semuanya babun, terus gimana? Bedakan maknanya fa'il, maf'ul, maf'ul mutlak, hal, terus gimana membedakannya? Kalau seandainya dalam bahasa Arab gak ada i'rab. Bayangkan. Kalau dalam bahasa Indonesia nggak ada i'rab. Dalam bahasa Indonesia semua katanya mabni. Pintu ya pintu, sepeda ya sepeda, nggak ada sepedi atau sepedu, sepeda, nggak ada. Semua kata dalam bahasa Indonesia mabni. Tidak ada i'rab. I'rab ini termasuk kekhususan bahasa Arab. Tidak ada bahasa yang menjelaskan jabatan-jabatan katanya dengan merubah akhiran kata kalau enggak bahasa Arab. Karena itu bahasa Indonesia juga enggak punya shorof kecuali shorof istilahi, enggak punya shorof lugawi, dan juga bahasa Indonesia enggak punya nahwu, enggak punya perubahan akhiran kata karena semua katanya mabni.
Yang namanya masjid ya masjid, pohon ya pohon, bata ya bata, nggak pernah jadi bati, nggak pernah jadi batu. Semuanya mabni, semuanya mabni. Dan masing-masing bahasa memiliki kelebihan. Adapun bahasa Arab maka insya Allah adalah yang terbagus. Karena apa? Saya kemarin pas baca Quran baru dapat istidlal, bahasa Arab itu adalah bahasa yang terbaik dari firman Allah Subhanahu wa taala, lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyyun wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya lisan selain Arab adalah ajami, lisan asing. Semua, mau bahasa Inggris, mau bahasa Itali, mau bahasa Prancis, semuanya adalah ajam. Bahasa Indonesia semuanya adalah ajam. Dan di situ ajam, di situ nggak dinaati apa-apa. Tidak dikasih penjelasan, tidak dikasih istimewaan apa sama sekali. Sedangkan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahasa Arab, Allah kasih naat, yaitu wa hadza lisanun arabiyyun mubinun. Nah itu. Maka bahasa Arab termasuk bahasa yang terbaik dengan nas ayat ini. Bahasa Arab adalah disifati dengan mubin, menjelaskan. Sedangkan ketika Allah menyebutkan bahasa-bahasa yang lain, ajam, tidak disifati apa-apa. Itu kemarin saya, ya itu istidlal dari saya sendiri ketika membaca Quran. Ternyata ini ternyata bisa diambil dalil bahwasanya bahasa Arab adalah bahasa yang terbaik. Karena selama ini kalau dikatakan bahasa Arab adalah bahasa penduduk surga atau bahasa Arab adalah bahasa ini semuanya masih diperdebatkan. Yang jelas bahasa Arab atau masing-masing bahasa memiliki keutamaan dan kelebihan, tapi secara umum bahasa Arab adalah bahasa yang terbaik. Karena di situ diberitakan oleh Allah dengan mubin, bahasa Arab yang menjelaskan, sedangkan bahasa yang lain ajam tidak dijelaskan apa-apa. Ini tadi sedikit istitrad atau melebar tentang masalah i'rab, karena ini masalah penting. Jadi i'rab secara bahasa penggunaan dalam selain ilmu nahwu artinya adalah menjelaskan. Adapun istilah i'rab dalam ilmu nahwu disebut sebagai i'rab karena memang dengan i'rablah perkataan menjadi jelas. Dalam bahasa Arab tidak terbayangkan seandainya dalam bahasa Arab tidak ada i'rab, maka dengan apa seorang akan memahaminya? Itu, dan ini juga sudah pernah saya sebutkan dalam buku pelajaran Ramadan. Qala wa minha, dan diantara makna i'rab secara bahasa adalah tahsin, memperbagus, memperindah. Taqulu a'rabtu asy-syai'a, saya memperbaiki sesuatu. Ai hasantahu, ai hasantahu atau hasantuhu bisa. Yaitu maksudnya apabila kamu memperbaiki. Jadi i'rab dalam bahasa, dalam penggunaan bahasa, dalam penggunaan sehari-hari artinya adalah menjelaskan atau mempercantik atau memperbagus. Kalau istilahan, sekarang makna istilah atau terminologi. Istilahan. Kalau secara bahasa adalah etimologi. Wastilahan ma dzakarahul musannif, i'rab secara istilah, yaitu istilah adalah sebutan khusus dalam suatu bidang ilmu tertentu. Masing-masing bidang ilmu memiliki istilahnya sendiri-sendiri, walaupun katanya kadang sama. Tapi kalau dalam ilmu nahwu ini lain, dalam ilmu mustalah nanti lain, dalam ilmu shorof nanti lain, gitu. Namanya istilah. Masing-masing bidang bebas untuk membuat istilah sendiri-sendiri. Adapun i'rab secara istilah adalah ma dzakarahul musannif, apa yang disebutkan oleh musannif biqaulihi taghyiru awakhiril kalim ila akhirih. Qala wal muradu bi taghyiri awakhiril kalimi taghyiru ahwali awakhiriha. Perhatikan, perubahan akhiran kata. Iki sing berubah iki hurufe, taharokate,
tak bunyine, tak opone, tak apanya. Yang berubah itu hurufnya, harokatnya, atau bunyinya, atau gimana nya, apanya yang dimaksud. Makanya dijelaskan, dan yang dimaksud dengan perubahan akhiran kata adalah perubahan ahwal, keadaan akhirannya. La taghyirul akhiri nafsihi. La taghyirul akhiri nafsi, bukan perubahan zat bangunan yang akhir secara zatnya, bukan. Jadi Zaidun yang berubah itu cuma harokatnya, keadaannya, jadi Zaidun, Zaidan, Zaidin, bukan kok Zaidun jadi Zaiwun atau jadi Zailun, tidak. Itu jadi yang berubah adalah keadaannya, bukan bangunannya. Fa innahu la yataghayyar. Karena ini nggak bisa berubah. Karena merubah bangunan bukan pada ilmu nahwu, tapi dalam ilmu shorof, merubah zat atau bangunan suatu kata, ini bukan tugasnya ilmu nahwu, tapi tugasnya ilmu shorof. Qala wa makna taghyiru ahwali awakhiriha, dan makna dijelaskan lagi nih. Sama ini, masih atasnya juga sama, diperjelas lagi. Dan makna perubahan keadaan akhirnya adalah tahawwuluha minar raf'i. Berubahnya dia, tahawwala yatahawwalu. Berubah. Minar raf'i masalan dari rafa contohnya, ilan nasab kepada nasab, wa minan nasabi ilal jar, dan juga dari nasab ke jar. Zaidun rafa, Zaidin jar, pindah lagi jadi Zaidan, jadi nasab. Gitu. Ini tentang masalah i'rab. Jadi i'rab, dan juga sudah pernah saya sebutkan macam-macam i'rab ada 3, i'rab lafzi, i'rab takdiri, dan i'rab mahalli. Itu. Adapun kalau rafa, nasab ini sebenarnya bukan macam-macam perubahannya. Itu adalah arah perubahan yang dituju ke sana, ke sini, ke situ gitu. Makanya saya lebih pakai bahasa arah. Kalau macam berubahnya sendiri itu ada yang berubah kelihatan, ada yang enggak. Itu macam-macam perubahan. Kalau macam-macam tandanya, nah iya. Rafa, nasab, jar itu. Dan itu semua cuma perselisihan masalah lafzi, enggak seberapa. Kalau enggak ngikut juga enggak apa-apa. Yang penting untuk menggampangkan saja. Dan ini juga saya kasih tahu bahwasanya kalau ada yang iskal ditulis enggak apa-apa. Kita buka, tanya jawab sebelum memulai pelajaran tentang seputar siapa yang masih nggak paham, terserah tulis apa yang diiskalkan dari pelajaran, atau ada pertanyaan tentang masalah nahwu, nanti insya Allah kita usahakan jawabannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala jadi tulis dan nanti disodorkan. Kalau ada pertanyaan atau apa, nggak apa-apa. Dan nanti untuk di saat kepergian Ustaz Abu Mas'ud, maka jadwalnya insyaallah kita ambil semua ba'da duhur, ba'da duhur jam 2 biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau mau yang belum paham juga bisa direkam dan nanti didengarkan berkali-kali di rumah.